Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Episode 2, alhamdulillah ya, sesi tanya alumni teman-teman nih. Eris Harisman, Sarjana Administrasi Bisnis. BTW Kang Eris, bentar ini enggak Kang. Maaf ya, kita buka aja karena sebelumnya kita udah tes PCR. Udah belum? Belum, nggak apa-apa lah. Kita mah sehat insyaallah. Sehat ya Wah, guys. ini gimana Kang Eris kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Allah Wah, anak organisasi banget ya Yeay. teman-teman. Aduh, luar biasa gitu kan, mahasiswa UT sekarang udah jadi alumni ya Kang ya. Ya, alumni. Terus prestasinya luar biasa gitu kan, karena Sultana juga tahu lah, maksudnya dulu juga sempat tergabung ya. Jadi ini testimonial dulu. Sultana dulu kenal sama Kang Eris ini, kita bersama-sama jadi anggota paduan suara ya Kang ya, saat itu. Benar. Jadi terus panitia distantaris juga. Oke, nah itulah awal mula perjumpaan kita gitu kan ya. Lalu kapan perpisahan kita? Jangan dong kalau perpisahan, kan sekarang udah jadi partner in crime Oh gitu. my God. Ya luar biasa lah ya. Ya, Oke Kak Aris, kita mungkin masuk ke, kita santai aja ya mungkin ya, gitu kan ya, karena temanya tanya alumni. Nanti diharapkan teman-teman mengambil banyak pelajaran, mengambil banyak inspirasi, karena sesuai tagline si tanya alumni ini, ambillah inspirasi dari berbagai sisi. Wah, luar biasa kan. Jadi Keren guys. nah, jadi nanti teman-teman Suntana mungkin tidak akan menceritakan hanya dari segi alumni aja, tapi mungkin Kang Eris ini aktivitasnya luar biasa kan, banyak ya gitu kan. Jadi cari aja inspirasi dari berbagai macam sisi-sisi yang akan nanti disampaikan oleh Kang Eris. Pertama kali yang ingin Suntana sampaikan Kang, awal tahu ataupun awal daftar ke Universitas Terbuka, apakah memang sebelumnya tahu UT itu apa, ataupun dijeblosin gitu kan oleh temen ataupun gitu? Karena kalau saya sendiri kan nggak tahu UT itu seperti apa pas awal nih. Kang Eris gimana bisa masuk UT gitu kan ya? Oke. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih dulu nih udah diundang ke Tanya Alumni. Wah, suatu kebanggaan, suatu kehormatan buat aku bisa masuk di YouTube channelnya YouTuber alumni Universitas Terbuka juga kan. Makasih banyak guys. Oke, pertanyaannya untuk awal mula aku bisa masuk di UT ya guys. Nah, mungkin pertama memang aku sendiri waktu lulus SMA berkeinginan untuk kayak berkuliah, namun aku juga pastinya mungkin sama kayak teman-teman kayak pengen masuk ke kampus Bonafit kayak PTN, seperti halnya kayak ya kampus-kampus yang ada ya udah punya branding, udah easy listening lah guys. Nah, tapi itu semua udah aku coba, aku ikutan SNPTN, aku SBMPTN dan lain sebagainya. Nah, ternyata memang awal mula dari niatan aku itu pengen kuliah, so aku tuh kayak oke lah, aku pengen kuliah dimanapun kampusnya, yang penting aku bisa mendapatkan melanjutkan jenjang ke lebih tinggi lagi, karena memang aku terlahir dari background keluarga yang memang masalah ekonomi kurang mendukung. Nah, hasil karena memang aku tuh orangnya kepo, Kepo banget ya. jadi kayak aku sering setelah lulus aku tuh kayak sering nanya-nanya ke kakak tingkat, ke guru BK seputar kayak ya spoiler lah, kayak kampus-kampus yang ada di Indonesia, kayak kampus-kampus yang memang maksudnya udah ada alumni dari SMA aku yang kuliah di kampus tersebut. Oke, jadi sorry ya Kang Eris potong. Jadi bisa disimpulkan nih udah ada gambarannya. Jadi Kang Eris ini ibaratnya tahu informasi UT itu ya ibaratnya dari lingkungan dia sekolah lah ya, seperti ya, itu. Benar. Gitu. Oke, lanjut Kang Eris, pertanyaan yang kedua gitu kan ya. Kang Eris kan ini saya tahu ini mengambil jurusan ataupun program studi, mohon maaf, administrasi bisnis. Ya. Apakah itu memang jurusan yang Kang Eris inginkan, ataupun terjeblos ataupun salah jurusan tapi akhirnya menikmati, atau seperti apa Kang gitu kan? Karena Suntana juga sharing, Suntana masuk ke prodi akuntansi itu bukan karena jurusan, tapi karena memang dapat tawaran beasiswa gitu kan. Jadi pilihannya hanya terbatas, mau tidak mau pilih akuntansi. Apakah itu Kang Eris seperti itu atau gimana nih Kang? Mau nggak? Seru juga ya pertanyaan. Jebakan ya. Iya, memang karena ya ketika aku milih jurusan ya, ini pun salah satu hal yang memang ya bisa bertolak belakang dengan kayak passion aku yang dulu gitu. Karena memang aku background SMA tuh IPA, dan aku tuh memang bisa dikatakan IPA banget. Aku sampai kayak bener-bener jadi orang yang bisa diandalkan waktu SMA tuh di kayak kimia, fisika. Nah, jauh dari kata aku bisa masuk di sosial gitu. Nah, tapi karena memang aku tadi niatan ya awalnya aku pengen kuliah, berlandasan karena memang aku kurang biaya. Nah, ketika aku dapat info dari alumni, dari guru BK,
maka ada tawaran ke UT. Dan ternyata memang UT tuh menyediakan program beasiswa bidik misi dengan adanya kayak dibatasi gitu jurusannya, tidak bisa kita memilih. Nah waktu angkatan aku tuh 2016 si jurusan yang ditawarkan oleh UT itu ada dua, yaitu sastra Inggris dan administrasi bisnis. Kenapa nggak pilih sastra Inggris, Kang? Nah itu kan jadi suatu hal yang memang harus gue pertimbangkan matang-matang gitu. Karena pertama aku nggak punya basic gitu, aku nggak punya basic dari kedua hal tersebut. Basic aku IPA gitu. Nah otomatis kan ini akan jadi struggle banget buat aku bisa survive untuk bisa kayak ya bertarung dengan dua jurusan itu. Nah kenapa aku pilih administrasi bisnis? Ya jujur lah ya. It's okay gitu kan ya. Kalau misalkan aku pilih sastra Inggris, boro-boro aku bisa kayak bakalan bisa survive dengan Inggris. Aku kayak ngomong Inggris pun balelol gitu ya. Aku pun kayak ya Inggris tuh hanya tahu yes no aja gitu. Nah makanya oke lah, kayak aku yakinin diri aku kayak balik lagi ke mindset aku, tujuan awal aku itu apa. Nah dari situ aku mulai lah aku ambil administrasi bisnis. Nah setelah itu memang aku sebelum masuk pun, sebelum keterima aku udah spoiler dulu nih, kayak administrasi bisnis itu ruang lingkupnya di mana aja, administrasi bisnis itu kayak bahasanya apa aja dan prospek kedepannya apa aja. Oke, itu jadi teman-teman kalau misal sekilas kita, jadi meskipun gini dulu nih, berarti teman-teman wajib tahu nih, ternyata UT itu setiap tahun, setiap semester membuka program-program beasiswa. Ternyata kita itu satu jalur teman-teman, beasiswa bidik misi ya. Yang memang kalau di UT itu karena cabangnya banyak, UPBJJ-nya banyak, jadi kadang setiap UPBJ itu dibagi jurusannya itu dibagi-bagi beasiswanya. Karena kan kalau pemerintah itu tahunya universitas buka ya satu. Tetapi di dalam universitas buka itu kan kalau teman-teman tahu ada UT Bandung, UT Malu, teman-teman. Jadi ibaratnya program beasiswa prodinya itu dibagi-bagi. Nah, terus tadi kenapa milih administrasi bisnis? Dia kan mikir dulu nih, Inggris misal tidak mungkin ataupun tidak pede mungkin lah ataupun apa. Terus ternyata dia juga di samping itu dia cari-cari informasi apa sih administrasi bisnis. Akhirnya meyakinkan diri, saya ambil ini gitu kan, ikuti tes mungkin ya, wawancara bla bla bla, dan akhirnya alhamdulillah bisa masuk ke Universitas Buka. Oke, itu perjalanannya ya kita. Karena kalau misal kita ngobrol panjang-panjang pasti nggak akan habis. Cuman Sultan akan skip info-info penting aja teman-teman. Mungkin kalau misal nanti ada waktu ada lain kesempatan kita undang lagi aja ya teman-teman. Kalau misal responnya bagus, kalau misal viewersnya banyak, undang lagi aja teman-teman. Oke Kang Eris. Jadi hasil akhir kata masuklah ya ke UT gitu kan ya, dengan sistem yang beda nih gitu kan. Nih ini juga patut disinggung gitu kan ya. Pas masuk pasti kan terasa ya, maksudnya vibe-nya gitu kan. Wow, UT itu gini konsepnya gitu kan. Karena kan sebagai kita misal kampus-kampus perguruan tinggi negeri atau swasta jalan kan konvensional banget, atau ada masuknya misal Senin sampai Jumat gitu kan ya. Karena kita itu program beasiswa, kita memang ada tatap mukanya teman-teman, misal 2 hari dalam seminggu gitu kan ya. Tapi tetap aja kalau misal dibandingin dengan perguruan tinggi lain beda banget vibe-nya, suasananya, sistemnya gitu. Nah apa yang menyebabkan Kang Eris bisa yakin sampai beres dengan sistem yang beda banget? UT itu kan beda banget ya ibaratnya, dibandingin dengan kampus lain gitu, sampai betah lah ibaratnya gitu kan. Apa gitu kan yang membuat Kang Eris betah? Oke. Nah sebelumnya memang ya ini pun kayak relate banget ya dengan salah satu konten yang aku miliki saat ini. Nah ini namanya tuh berbagi perspektif. Oh my god, bentar, ini maksudnya apa ini? Nggak, aku bukan palsu apa ya, tapi kan ini relate dengan pertanyaan barusan. Jadi supaya kayak mewakili juga gitu. Nah karena aku punya konten di Instagram aku, teman-teman bisa follow @erisharisman. Nah itu kayak gini kan, banyak sekali kayak teman-teman yang satu alma mater yaitu anak-anak UT yang kayak meresahkan juga mungkin kayak culture di UT itu kayak gimana. Nah yang sama halnya seperti halnya saya ketika awal masuk kuliah UT, kalau bisa dikatakan kayak culture shock. Karena memang yang kita harapkan ketika kita jadi mahasiswa itu kita bisa aktif di berbagai organisasi, terus kita bisa ketemu dengan dosen Senin sampai Sabtu, terus kita bisa kayak punya teman maksudnya kayak punya teman-teman baru gitu, seperti halnya kampus yang lain. Tapi memang UT itu kan memiliki sistem perkuliahan yang berbeda. Tapi kalau menurut saya tuh unik sih kalau UT itu beda dari kampus yang lain gitu. Nah gimana sih caranya saya bisa bertahan sampai bisa lulus tepat waktu gitu Kang? Nah memang waktu kayak satu semester 2 semester itu menjadi salah satu adaptasi buat saya. Kayak saya tuh harus bisa mengenali dulu, harus approach dulu nih, mulai dari apa sih kayak UT itu kayak gimana. Terus kayak saya pun harus tahu dulu kapasitas dari diri saya sendiri. Karena yang saya rasa, saya pun sama, waktu semester 1 saya sempat kayak down banget ketika kuliah di UT. Karena memang ya saya waktu SMA aktif di organisasi, saya orangnya ya bisa dikatakan
bisa kayak rajin lah dalam hal belajar gitu. Itu kata orang lain ya, bukan kata saya. Oke, kata saya juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, saya pun kayak mengadopsi lagi tuh kayak sistem belajar saya, pola belajar saya, keaktifan saya ketika di kampus di UT. Nah ternyata memang ketika masuk UT itu semua kayak wow itu. Gimana wownya gimana? Wow. Jadi kayak bener-bener bertolak belakang banget. Karena di UT tuh kayak bener-bener kita harus mandiri banget. Nah, satu semester itu memang saya lakukan sistem pola belajar saya dengan seperti hanya kayak waktu di SMA. Ternyata luar biasa teman-teman. Saya bisa dikatakan ya ini salah satu pelajaran sih mungkin, tapi ya saya ini anggapnya kegagalan, tapi kegagalan untuk saya memperbaiki lebih baik lagi. Dan dari situ memang benar-benar kayak itu awal mula kayak saya bisa kayak oh ternyata UT itu kayak gini. Oh ternyata UT itu seperti ini. Karena memang waktu semester 1 saya ada, meskipun saya tuh di kelas, kalau misalkan anak-anak UT tahu kan ada TTM ada tuton. Nah kebetulan memang saya tuh mengikuti TTM. Nah itu nilai PTHI hukum itu saya di kelas tuh nilai paling tinggi dari dosen, dari tuton. Dan saya pun aktif di kelas. Dan alhasil guys, yang harus kalian tahu, waktu pas nilai keluar, nilainya E dong. Kenapa itu bisa E? Dan itu kayak sampai saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Terus saya kayak ngejapri kakak tingkat, terus saya kayak ngejapri kayak bagian informasi humas di UT, kayak bertanya-tanya kenapa sih kok saya bisa padahal kan kalau misalkan saya dilihat dari malahan teman-teman pun yang di kelas yang satu angkatan mereka pada nggak yakin, nggak percaya gitu kalau misalkan saya bisa dapat karena memang di kelas ya saya kan nilai paling tinggi gitu. Terus saya aktif juga. Oh ternyata setelah saya tahu, setelah saya cari infonya, setelah saya tahu gimana sistem di UT, ternyata memang di UT itu waktu sebelum pandemi ya guys, sistem UAS itu berpengaruh banget. Jadi meskipun kita nilai TTM ataupun nilai tuton itu kita bagus, tapi ketika kita UAS kurang 30%, itu sama sekali tidak berkontribusi guys. Sih teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, jadi teman-teman jangan terlalu fokus ya sama tuton, tuweb, TMK dan sebagainya macamnya. Jangan bukan jangan ikut, tapi jangan terlalu fokus karena sistem UT itu beda. Sistem UT itu ngambil nilai akhir ataupun nilai akhir dari suatu mata kuliah itu dari UAS yang utama tuh. Kecuali mata kuliah praktek ya yang memang tidak ada UASnya gitu. Jadi ini pelajaran juga dan ternyata terbukti kan. Dia aktif di kelas. Misalnya kita bayangin aja dengan suasana teman-teman yang saat ini mungkin terjadi, saya tutornya kan maaf nih banyak juga yang nanya ke saya, konsultasi ke saya, Kak saya tutor itu aktif, TMK bagus nilainya tapi kenapa UAS saya bisa ini terbukti, maksudnya ada contoh pengalaman ya. Nah, itulah bentuk keunikannya suatu sistem perguruan tinggi yang beda dengan sistem perguruan tinggi yang lain gitu kan ya, luar biasanya UT. Nah tadi kan itu tuh kesimpulannya, jadi kenapa ibaratnya bisa bertahan karena keunikan, mungkin kalian saya tangkap aja kan keunikan dari sistem UT itu yang membuat kita lebih terlebih kan Kang Eris itu sukanya mengeksplor apa ini sistem UT kok gini banget. Akhirnya lama kelamaan dari dia suka mengetahui kepo ternyata sistemnya nyaman beda dengan yang lain. Ibaratnya dia akhirnya bertahan sampai lulus tepat waktu dengan IPK yang luar biasa loh teman-teman. Pak Misa Suntana udah izin ya menyebarluaskan IPK-nya 3,4 loh. Dengan sistem belajar mandiri ibaratnya beda dengan kampus lain. Ibaratnya kan tidak ada banyak tatap muka ya. Bahkan kalau tatap muka di UT pun ya Sabtu Minggu itu lebih ke presentasi banyaknya itu ya. Jadi kita kalau misal ada tutor itu lebih untuk nanya aja kalau misalnya nggak ngerti baru. Beda kan kalau di kampus lain ibaratnya kalau bahasa Sunda mah diwawalan kan ya. Iya benar. Gini apa gini bla 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 gitu. Nah, itu kan IPK 3,4 dengan sistem belajar mandiri gitu kan ya, dengan waktu yang ibaratnya fleksibel gitu kan ya, baca buku luar biasa. Sunda kaplos sih. Karena aku boleh nyinggung ya. Ini sebenarnya aku bisa dapat segitu benar-benar struggle banget guys, karena ya itu pertama aku semester 1 bisa gagal, dari situ aku bisa tahu kayak kapasitas aku, terus aku kayak bisa mengenali dulu kayak strength aku tuh apa dan kayak kampus tuh sistemnya seperti apa. Nah dari situ kayak awal mula aku ternyata memang UT itu harus wajib dan kudu membaca modul guys, karena modul itu dosennya kita semua guys. Dan itu udah aku buktiin ya guys waktu pas aku semester 1 nilai PTHI, dan aku bener-bener kayak aku dapat wejangan juga dari kakak kelas aku, dari alumni yang sekarang udah alumni, katanya baca modul. Kalau kata kasarnya mah titik komonya pun harus dibaca guys.
Nah itu aku lakuin sampai aku pun minus mata 1,5 dong. Dari situ kayak aku bener-bener baca dan aku ikutin dan aku langsung ikut show kan. Nah ini mungkin yang reminder buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya nilai yang di semester itu, maka jangan menunda di semester lanjut untuk teman-teman perbaiki, tapi harus diperbaiki di semester itu juga, karena itu ngaruh banget guys buat kayak semangat kuliah kita, terus kayak buat kontribusi dari nilai tuton ataupun TTM. Dan itu aku lakuin 4 SKS nilai E si hukum, dan pas disuoin langsung auto jadi A. Alhamdulillah. Masya Allah, itu bener-bener kayak hasil dari sebuah proses belajar gitu. Nih luar biasa dari penyampaian Kang Eris barusan, ada kalau Suntana istilah jelek momen ngomongin masalah modul Kang ya. Sebenarnya BMP teman-teman ya, kita biasakan ngomong jangan modul, malu. Namanya itu buku materi pokok ya, modul. Dan yang itu modul ya. Karena udah berdarah daging mungkin dari alumni dulu ya. Ngomongin masalah BMP nih Kang ya. You know lah buku materi pokok UT itu tebalnya luar biasa gitu kan ya. Bener-bener. Kita belajar mandiri. Apa sih maksudnya? Bukan motivasi, apa yang membuat Kang Eris mau banget gitu kan baca buku setebal itu gitu kan ya. Seribet itu gitu kan ya, serumit itu gitu kan, karena saya juga mengalami dapat buku aja. Masya Allah, ini buku tebal banget gitu kan. Jadi udah minder duluan sebenarnya. Tapi Kang Eris bisa mampu untuk mau ibaratnya baca buku. Apa sih yang membuat Kang Eris itu oke, saya mau baca buku misalnya kayak gitu. Coba Kang. Satu hal sih yang jadi mantra saya, tujuan, goals. Tujuan apa? Coba jelasin lebih ininya Kang. Tujuan. Sebenarnya tujuan Kang Eris itu apa sih gitu kan ya? Nah, karena memang ya aku dari awal kuliah tuh memiliki tujuan. Meskipun memang aku kuliah, tapi aku pun harus bisa menyeimbangi dengan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang memang didukung. Ada yang didukung dari UT langsung, ada yang tidak. Maksudnya ada yang aku di luar itu. Nah, tujuan utama kenapa aku bisa kayak semangat baca modul yang tebal-tebal tuh, ya sumpah bener-bener kayak aku tuh ketika kuliah bener-bener kayak quality time banget sama modul. Tujuannya memang aku ingin dapat IPK cum laude dan lulus tepat waktu. Nah, memang ini menjadi salah satu mantra. Jadi ketika aku tiap semester, dan ini mungkin bisa jadi kayak mantra juga buat temen-temen yang nonton. Jadi usahakan setiap kali semester kayak teman-teman pun punya mindset, punya mantra, aku harus lulus tepat waktu, dan aku IP semester aku tuh minimal 3,5 dan maksimal harus 4. Itu bener-bener kayak jadi trigger banget buat kita lebih semangat buat baca modul Kang. Kayak aku sendiri kayak meskipun aku kayak sibuk di organisasi, meskipun aku kayak sibuk juga di bisnis aku, tapi karena aku inget mantra kamu harus tepat waktu, kamu harus IPK segitu, dan itu jadi kayak bener-bener ya ngena banget gitu di Oke. Nah kan jadi tujuan nih bagi teman-teman yang saat ini belum punya tujuan gitu kan ya, tujuannya mau jangka pendek ataupun jangka panjang, berarti itu ternyata bisa men-trigger kita gitu kan ya, ketika kita wah ternyata tujuan kita kuliah itu apa misalnya, maka dari itu semangat. Jadi setiap mau baca buku, ikut tuton, ikut web, pasti semangat kalau bisa kita ibaratnya balik lagi ke tujuan kita itu apa. Oke Kang, ngomongin tadi kan Suntana dengar kayak organisasi gitu kan. Kita tahu ya UT itu bukannya tidak mewadahi organisasi ya. Ada organisasi, cuman karena mungkin you know lah UT itu dengan sistemnya perguruan tinggi terbuka jarak jauh, kadang susah banget gitu kan mengumpulkan orang-orang dari berbagai macam daerah ya. Cuman UT itu ada organisasi. Nah, Suntana tahu ternyata Kang Eris ini aktif banget gitu kan. Tadi kan kalau bisa disinggung kita sama kenal-kenal di anggota paduan suara. Itu kan organisasi yang ada di UT kan. Terus Suntana tahu dia sering juga ikut kepanitiaan kayak Disnatalis, bahkan prestasi yang luar biasa dia sering banget udah 2 kali ya ikut di Pro Seni Nasional kan ya, 2019 sama 2020. 2019 ikut lomba debat kan ya, udah masuk ke 16 besar. Terakhir Kang Eris ini ikut lomba tagline ya Kang ya, tahun 2020, dan berhasil menjuarai juara ketiga dari seluruh UT ya ini teman-teman ya. Seluruh UT itu kan wah banyak, hampir 40 PJJ gitu kan ya, dia juara 3 lomba tagline. Boleh tahu nih Kang tagline-nya itu apa Kang? Tagline-nya itu unggul, berkarakter, cerdas, berkualitas. Unggul, berkarakter, cerdas, berkualitas. Wah, UT banget ya, luar biasa. Nah, itu ngomongin masalah tadi. Jadi kan udah tidak diragukan lagi ya. Tidak diragukan lagi. Tidak. Ya, keren gitu kan ya maksudnya. Kuliah di UT itu ternyata tidak bisa mengkedilkan
keinginan kita untuk berorganisasi. Ini buat teman-teman yang ibaratnya mau gabung organisasi gitu kan ya. Mungkin memang sih masa pandemi ini sulit juga ya, cuman kan mudah-mudahan kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi organisasi itu bisa lebih aktif lagi, bisa lebih muncul lagi gitu kan ya. Bahkan kalau misal teman-teman ini Suntana Shooting Per ini di Sport Seni udah diadakan lagi ya, nih, Kang ya. Sekarang udah ada, yuk, dan tagline pun ada juga. Daftar yuk, banyak banget lomba-lombanya ya. Hubungi UPBJJ kalian masing-masing, oke? Karena batas waktunya cepat nih biasanya. Lanjut lagi ke Kang Eris teman-teman. Kenapa sih Kang Eris bisa tahu ternyata UT itu banyak organisasi, bisa aktif di organisasi lah ibaratnya. Memang sih tadi Suntana udah dengar ternyata Kang Eris ini memang buka organisasi itu dari zaman SMA ya Kang. Ternyata tidak menghentikan masuk ke UT dengan sistem yang beda gitu kan ya. Tidak masuk ke kampus setiap hari. Ternyata bisa aktif di organisasi. Apa sih yang membuat Kang Eris bisa aktif seperti itu Kang? Nah ini pun balik lagi ke mantra aku. Dan kayak ini tuh sebenarnya berawal dari mimpi ya guys. Jadi semua itu kayak mimpi-mimpi aku yang memang halu mungkin. Ngomongin masalah mantra, anaknya tuh dukun banget ya teman-teman, anak sihir. Gak, dia itu kayak apa ya, kayak Diksya mungkin jadi bisa ya jadi kayak vibes teman-teman gitu. Nah, karena memang dari awal aku bisa kuliah, terus dari awal aku kayak bisa survive di UT, dan dari awal ketika aku bisa membangun kayak organisasi aktif dan sampai bisa merintis usaha yang ini pun ketika kuliah, karena aku punya mantra 3B ya Kak. Olah 3B. Nah, B apa ini itu? kan B yang pertama itu berdoa. Berdoa ini tuh kan salah satu aku selalu minta ridho sama orang tua, seperti hanya ketika aku mau kuliah itu doa orang tua. Nah, yang kedua itu belajar. Nah, belajar ini kan memang yang aku terus lakukan, kayak aku dari semester 1 gagal, aku terus belajar lagi, terus kayak aku gagal lagi, belajar lagi, dan dari situ kayak kita tuh bisa bener-bener kayak lebih better lagi gitu dari sebelumnya. Nah yang ketiga, dan ini yang mungkin jawaban dari Kang Sultan yang barusan, dari mana sih bisa mendapatkan informasi, dari mana sih kayak Kang Aris tuh bisa kayak membangun organisasi, yaitu bangun networking. Bangun networking gitu. Nah, itu penting banget di zaman sekarang ketika kita bisa membangun networking atau relasi, karena dari situ kayak sumber informasi, bahkan sumber rezeki pun kayak menjadi jalan gitu untuk kita bisa dapat informasi, kayak salah satunya yaitu keaktifan mahasiswa di universitas terbuka. 3B ya teman-teman ya, berdoa, belajar, dan bangun relasi lah ya, maksudnya biar susah networking, susah teman-teman ya. Nah ini benar berarti, nah ini banyak bukan masalah keluh kesah teman-teman yang Kak kok saya nggak tahu informasi ini, informasi beasiswa kok saya nggak tahu. Ternyata berarti teman-teman mainnya kurang jauh gitu kan ya, kurang update. Jadi sebagaimana kita ketahui UT itu punya kayak akun-akun media sosialnya masing-masing, UT Pusat itu bagian dari relasi juga kan, UPBJJ gitu kan ya. Terus kadang di YouTube juga ada informasinya, di website juga ada. Jadi yuk mulai dari sekarang teman-teman yang ibaratnya sering ketinggalan informasi, sudah saatnya berubah teman-teman, karena UT itu selalu berbagi informasi dengan berbagai macam media-media yang dia miliki gitu kan ya. Luar biasa harus update teman-teman, harus bangun relasi juga. Teman-teman ya, sampai sejauh ini udah berapa nih durasinya? Udah 20 menit lagi, banyak banget ini. Mungkin kalau sekarang Suntana akan lebih ke, kan udah alumni nih gitu kan ya. Alhamdulillah ya lu sempat waktu tadi kita langsung singgung ke kehidupan setelah kuliah gitu kan ya. Sebagaimana kata Wid, saat Kang Eris ini dia berkuliah, dia aktif membangun bisnisnya gitu kan ya. Dan prestasi yang luar biasa saat kemarin semester akhir kuliah, Kang Eris ini mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Republik Indonesia, Kemdikbud Republik Indonesia. Ibaratnya dana hibah untuk membangun suatu bisnis gitu kan ya. Mengembangkan lebih tepat. Mengembangkan suatu bisnis teman-teman ya. Akuan ID ya. Sementara udah tahu banget Akuan ID, be yourself, jadilah diri sendiri katanya. Ini sebenarnya itu clothing line, custom work ya. Jadi teman-teman bisa mesen kaos atau ya dengan tulisan yang ingin teman-teman tulis di sini. Dituangkan di kaos. Bisa teh. Kayak aku pakai ini, my happiness is my responsibility. Jadi itu bolehlah nanti mampir ke Instagramnya Kang Eris atau ya guys. Instagramnya Kang Eris @erisharisma ataupun Instagramnya Akuan ID @akuan_id ya, cari aja gitu. Nah, bagaimana Kang Eris ibaratnya bisa terjun ke dunia bisnis dan bisnis dari zaman kuliah ya, bisa menyesuaikan waktu dari belajar, tapi belajar jalan, bisnis jalan gitu kan ya. Coba Kang bisa mungkin di-sharingnya ke teman-teman. Barangkali teman-teman juga ada nih yang sekarang itu sedang membangun bisnis, mau membangun bisnis dan memang sudah aktif di bisnis tapi mau juga kuliah gitu kan, jadi biar balance. Coba Kang Eris kasih tips dan sarannya buat teman-teman. Nah mungkin ini kayak tips yang memang kayak relate dengan story of my life-nya aku, karena sesuatu itu kan kompleks banget ya, mulai dari berbagai generasi. Nah ini mungkin buat yang fresh graduate langsung kuliah dan langsung terjun ke dunia kerja, dan kayak gimana sih caranya, karena memang the real of life itu ya memang ketika kita
after kuliah gitu kan. Mau jadi apa kita, terus gelar kita tuh mau dikontribusikan untuk apa gitu. Nah ini yang mungkin bagaimana caranya supaya aku kayak bisa timingnya dalam hal kayak edukasi, maksudnya kayak pendidikan dan bisnis yang aku lakukan. Aku satu sih kayak aku tuh harus tahu dulu, know your strength and focus on it. Nah itu jadi salah satu kayak jadi tagline hidup aku juga ya kan. Artinya apa? Takutnya ada mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan. Jadi kayak know your strength, ketahui dulu kekuatan kamu. Dan baru ketika udah kamu tahu kekuatan kamu fokus di situ. Kayak misalkan aku merintis usaha ini dari sejak kuliah gitu. Nah ini tentunya jadi kayak challenging banget buat kita buat bisa kayak split time gitu antara kerja sama kuliah ataupun antara usaha sama kuliah. Nah solusinya yaitu teman-teman harus tahu dulu kayak kapan sih waktu yang tepat buat teman-teman untuk efektif bisa belajar. Nah kayak aku sendiri kan mungkin kayak sering dapat kayak masukan dari yang lain, kayak metode belajar yang lain. Nah, aku pun sempat mengimplementasikan kayak pola belajar orang lain di diri aku. Ternyata itu semua kurang tepat karena memang ya aku memaksakan diri aku untuk seperti orang lain. Seperti halnya tagline Akuan ID Be Yourself. Keren, ternyata luar biasa ya. Nah, itu pun kayak ya jadi itu isi kuncinya kayak kita tahu diri, tahu kekuatan kita gitu. Dan ketika kita tahu passion kita, kekuatan kita, maka di situ kayak kita pun akan enjoy, kita pun akan relax, kita pun akan nyaman dengan apa yang kita kerjakan. Sama halnya ketika memang sekarang alhamdulillah jadi kuliah di bisnis pun aku itu jadi kayak passion aku banget Kang. Aku bisa kayak mengenali diri aku sendiri, kayak aku bisa mengenali strength aku tuh di mana, dan alhasil aku bisa kayak mengimplementasikan ide-ide kreatif aku ditambah ilmu-ilmu yang aku dapatin di UT itu menjadi salah satu kayak bukti nih kalau misalkan aku menjadi lulusan UT itu harus punya satu produk yang mewakili diri aku yaitu Akuan ID. Oke. Ini kalau misal kita ngomongin masalah ini ya, serius dulu nih teman-teman. Qadarullah, jalannya Allah Kang Eris. Awal-awal kan ibaratnya Kang Eris ini tidak begitu di program administrasi bisnisnya tidak begitu inilah ya, maksudnya bukan passion lah ya. Cuman akhirnya dia membangun bisnis, ternyata materi-materi gitu kan ya yang didapatkan dari mata kuliah di prodi administrasi bisnis itu ternyata bisa ibaratnya implementasikan dari pengembangan bisnis Kang Eris. Jadi buat teman-teman yang sampai saat ini ibaratnya salah ambil jurusan gitu kan, yang selama ataupun memang jurusannya sesuai passion kita, terus keep moving gitu kan, bergerak terapkan, karena pasti tidak ada yang sia-sia Kang Eris ya. Dan karena aku yakin ya Kang, kayak misalkan kalau memang kita yakin akan diri kita sendiri dan kita itu balik lagi ke 3 mata tadi, berdoa, dan aku yakin sama yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu mengenai kayak apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik di mata Allah, dan begitu pun sebaliknya. Nah ini pun kayak jadi reminder buat aku, kayak aku dulu mungkin ingin banget kayak kuliah kayak kesehatan, kayak ke kampus yang memang mau jadi suster kayak konvensional lainnya. Sorry Kang Eris, kesehatan mau jadi suster ya Kang. Kayak aku pengen, karena memang dulu pengen jadi kayak apoteker sih, atau kayak nurse gitu. Nah ya begitu pun kayak aku jadi punya reminder kayak yang tadi aku jelaskan, karena ya bener. Jadi intinya kita jalani, dalam artian ketika kita ngejalani pun harus punya kayak kapabilitas diri kita dulu. Nah setelah kita tahu kapabilitas kita, ya maka kita fokus di situ untuk belajar, untuk kayak terus menggali, menambah relasi, menambah ilmu juga, dan alhasil alhamdulillah di lulus tepat waktu 4 tahun saya bisa kayak menghasilkan sebuah produk dari ilmu perjalanan saya ketika waktu kuliah, yaitu Akuan ID. Dan alhamdulillah itu sudah diakui oleh negara. Saya mendapatkan program KBMI, dan ini pun salah satu program yang disupport langsung oleh kampus Universitas Terbuka. Jadi buat teman-teman mungkin ini bisa diikuti karena setiap tahunnya ada Kang. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kesimpulannya ini lebih ke tadi hal serius tadi ya. Jadi keadaan teman-teman saat ini seperti apapun gitu kan ya. Kalau bisa udah terlanjur masuk jurusan gitu kan ya, udah 3 semester 4 semester, yuk jalani gitu kan. Ingat tadi tujuan gitu kan ya, dan pasti Allah itu ibaratnya sudah menyiapkan hal terbaik buat kita. Benar. Tapi lain cerita kalau misal teman-teman pas awal mau ngambil prodi apa di UT, mau baru daftar gitu kan, nah saya mah ini aja asal, jangan asal juga. Kalau misal pas awal kita ibaratnya bisa memilih jurusan prodi sesuai passion kita, pilihlah itu. Karena ya kalau misal Suntana ingat kata-kata siapa gitu lupa ya, do what you love and love what you do. Jadi lakukan apa yang kamu sukai, dan nanti sukai pekerjaan sukai apapun yang kamu lakukan gitu. Jadi kalau misal kita ada pilihan untuk memilih sesuai passion kita, ya lo pilih aja dulu. Tapi kalau misal kayak kasus saya ataupun kasus Kak Iris kan, ibaratnya kita dulu itu tidak ada pilihan,
untuk beasiswa itu ada bisnis sama sastra Inggris. Kita lebih sukanya ataupun lebih passionnya di sastra administrasi bisnis, pilih aja itu. Jadi kalau bagi teman-teman keadaannya bisa memilih sesuai passion, pilih aja sesuai passion. Yes, benar Gitu. Nah Kang, mungkin obrolan terakhir ya gitu kan ya. Jadi luar biasa nih. Terasa banget ya. Udah berapa lama nih? Ini pasti kayaknya akan ada sesi 2 teman-temannya. Jadi yuk komen sebanyak-banyaknya. Kalau bagi teman-teman yang mau Q&A boleh nanya-nanya seputar, nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang didapatkan dari materi yang kita sampaikan gitu kan ya. Dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe YouTube aku juga, dan itu kayak aku bercerita tentang pengalaman aku, sejarah aku di Eris Harisman ya guys. Nah, jadi Paul juga ya nanti tampilkan YouTube-nya Eris Harisman, cari aja, hanya ada Eris Harisman ya. Anak Limbangan, anak Garut gitu kan, yang tidak kebayang gitu kan bisa kuliah gitu kan ya, yang dari kampung, dari mimpi, dari kampung kan Kang. Saya juga dari kampung sama gitu kan ya, bisa ke kota gitu kan ya, bisa sampai ke Tangerang, sampai ke menjelajah kemana-mana gitu kan, dengan berbagai macam prestasi yang didapatkan gitu kan. Bukan cari sensasi tapi prestasi terbukti. Cari aja lah, boleh nih mampir ke Instagramnya gitu kan. Oh, Telegram teman-teman, 10.000 lebih followersnya. Sudah nanya baru berapa, 2.000 ya. Luar biasa nih. Itu mah titipan. Oke, betul. Luar biasa kan. Ya bukan hanya titipan, tapi karena Kang Eris juga ibaratnya punya kapabilitas gitu kan ya untuk ke arah sana gitu kan ya. Rasanya jadi selebgram gitu kan ya, ataupun bagaimana sih bisa sampai ke titik menjadi selebgram gitu ya. Soalnya ngomong selebgram aja karena kan ya memang Instagram gitu kan ya, meskipun Kang Eris sekarang nggak mau dibilang selebgram, kayaknya takut bebannya terlalu tinggi. Tapi tidak, Suntana yakinkan karena luar biasa, wajib udah layak gitu kan dibilang selebgram, karena ya 10.000 kalau dikumpulin berapa tuh satu stadion gitu kan, luar biasa banyak. Ya. Oke Kang, gimana bisa mencapai? Kalau bahas ini kayak terlalu hiperbola ya guys. Karena memang apalagi kalau misalnya sebut selebgram ini berat banget. Karena ya adalah beberapa grade yang memang mungkin bisa layak dikatakan selebgram. At least kalau misalkan memang Kang Sultana kayak punya persepsi kayak gitu tentang aku, tapi aku aminin, dan itu menjadi kayak ya mungkin kayak rasanya gitu. Sebenarnya itu semua proses. Jadi memang proses, semuanya tidak ada yang instan. Dan itu pun kayak aku mikirnya, wah ini kayak jadi beban buat aku, kayak jadi titipan buat aku, karena aku punya followers 10.000 lebih. Dan itu kayak jadi kayak Riz, mau gimana nih, apa yang akan kamu kontribusikan kepada followers kamu, karena memang ya itu pun jadi kayak cobaan buat aku, karena bisa jadi kan kayak kalau misalkan aku nggak nge-influence hal-hal yang positif, nggak nge-influence hal-hal yang memang bisa bermanfaat, itu kan jadi jebakan juga buat aku. Dan itu pun kayak bener-bener beban banget guys sebenarnya, kayak gitu sih. Luar biasa, wah luar biasa. Ini nggak akan habis ya teman-teman. Cuman sudah tutup aja, mungkin Kang Eris bisa kasih advice, saran ataupun motivasi buat teman-teman yang sampai saat ini, baik baru mau daftar ke UT ataupun udah menjadi mahasiswa UT, baru semester awal, udah semester akhir, bahkan mungkin ada ya teman-teman kita yang memang hilang motivasi dan sampai menjadi mahasiswa abadi ya. Meskipun di UT tidak ada DO, tapi teman-teman, yuk enak lulus itu lebih enak daripada kita bertahan jadi mahasiswa UT lama. Lulus itu lebih enak, ibaratnya kita bisa ya bangga gitu kan ya, kita belajar berapa tahun, 10. Kadang ada yang Suntana mengalami kasus, ada mahasiswa yang memang udah 10 tahun, dia memang bukannya malas gitu, kadang terbentur dengan berbagai macam aktivitasnya, ataupun ada yang sakit juga dan berbagai macam segalanya gitu kan ya. Mungkin maka Kang Eris kasih saran ataupun motivasi lah buat terakhir ya Kang, biar teman-teman itu biar bisa menjadi ataupun bisa lebih dari seperti Kang Eris ini. Simak ya teman-teman, catat aja lah gitu kan ya. Oke, sebenarnya simpel ya, yang jadi kayak quotes aku gitu, jadi kayak road of map dalam aku tuh terlahir dari banyak mimpi. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk bermimpi, karena seperti halnya yang aku dapatin dari kakak tingkat aku, mimpi adalah sesuatu hal yang tidak pasti, tapi ada proses yang harus diperjuangkan. Dan terbukti kayak aku tuh mimpi pengen kuliah, mimpi pengen aktif, tapi seiring berjalannya waktu aku berproses, dan itu benar-benar bisa aku dapatkan, aku bisa wujudkan. Jadi jangan berhenti untuk bermimpi guys. Mimpi, kayak lagu ya. Ternyata wah mimpi ya, ini seperti yang memang banyak digunakan oleh para orang-orang sukses ya. Mudah-mudahan kita di sini bisa menjadi lebih sukses lagi ya Kang ya. So, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman dari ini masih terngiang-ngiang nih mimpi. Bener teman-teman ya. Mulailah dari kita bermimpi. Ya intinya kayak kita tuh jangan takut untuk bermimpi, kan kayak banyak orang yang berkatakan mimpilah setinggi-tinggi, karena ketika misalkan kita jatuh ya jatuh di antara bintang-bintang. Wede. Luar biasa teman-teman. Wah, ini banyak banget nih, daging banget ya kalau misalnya istilah kayak podcast yang udah ini tuh.
daging banget. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat, bisa mendapatkan masukan-masukan yang ibaratnya bisa diimplementasikan ataupun yang relate terhadap kehidupan teman-teman baik saat kuliah di UT ataupun udah lulus ya. Yuk cari gali sebanyak-banyaknya seperti tagline tanya alumni di sesi Sun Story ini gitu kan ya. Carilah inspirasi dari berbagai macam sisi. Sementara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kang Eris pamit mungkin ya Kang. Saya ucapkan terima kasih Kang. Makasih guys. Luar biasa guys. Aduh ini daging banget ya. Nanti kan sesi 2 mungkin kayaknya ada. Boleh teman-teman tanya ya. Mau tanya apapun kepada Kang Eris gitu kan ya, mungkin tidak sempat tersampaikan gitu kan, pasti banyak banget. Kita ini nggak ada skrip ya, ngobrol ngalir aja gitu kan ya. Jadi gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang memang tidak berkenan ataupun kata-kata yang memang tidak layak untuk kita sampaikan, dan memang kata-kata yang memang saya tidak lolos editnya ya gitu kan ya, karena ini durasinya banyak gitu kan ya. Mudah-mudahan teman-teman mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan pada ini. Saya mengucapkan dan Kang Eris mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye bye.